Sobat, hari ini adalah hari yang begitu spesial untuk kami. Karena hari ini, kami akan bertemu dengan sosok seorang yang begitu inspiratif, yang bisa memberikan semangat dan juga dedikasi yang luar biasa. Hari ini, kami akan mengunjungi salah satu sekolah luar biasa di daerah Jakarta Barat, SLB Negeri 6 Jakarta. Langkah kaki kami akan membawa kepada anak-anak yang tumbuh dengan luar biasa, dengan semangat hati mereka yang tak pernah padam, dan juga rasa syukuri yang selalu tertanam dalam hati. Mereka mengajari kami bahwa kuat bukan tentang fisik ataupun materi, tapi tentang kebesaran hati yang dipupuk sejak dini. Perjalanan ini akan membawa kami bertemu dengan sosok yang bernama Ibu Tati Leliana Purba. Dan ini ruang kelasnya. Itu sepertinya. Itu kayaknya. Iya, langsung kita sampai. Selamat pagi, Bu. Waduh. Selamat datang di sekolah kami. Selamat Terima pagi, kasih. Bu. Terima kasih. Bu, jujur aja, saya ngefans banget sama Ibu. Terima Iya, Bu. kasih. Kita melihat sosok Ibu kemarin di tayangan. Iya, Wah, luar biasa, Pak Dedi. TV nasional. Iya, begitu hebatnya. Ini Sosok jadi apa? inspirasi. Inspirasi buat saya. Luar biasa, Pak Dedi. Ibu Tati, nama lengkapnya Tati Leliana Purba. Iya. Nah, bener. Bener. Kan takut salah pengucapan kita. Leliana Purba, Leliana orang Purba. Batak tapi lahiran Sukabumi. Baik Sukabumi. Jadi Sunda Batak nih, Bu? Sunda Batak. Sunda Batak. Sunda. Ya. Ibu, begitu banyak kegiatan yang kita besar ya. Ternyata Ibu menjadi guru SLB Negeri 6 ya. Iya. Kami ingin melihat secara dekat nih Bu, bagaimana interaksi Ibu dengan anak-anak, apa yang sudah Ibu kerjakan buat anak-anak. Kalau di TV kemarin kan saya melihatnya Penghargaan. Iya, penghargaan. Terus Nggak secara program-program yang ditunjukkan oleh beliau. Tapi Sehingga pagi ini kita langsung pengen melihat Iya sih, Bu. seperti apa sih sehari-hari Ibu ini. Iya Ya. betul. Bagaimana hebatnya Ibu Iya. Tati secara langsung di sekolah. Mari melihat boleh. beraksi. Iya. Menyapa. Halo. Halo. Selamat. Halo, selamat. Selamat apa? Selamat siang ya, selamat siang. Bapak mau melihat anak-anak apakah bisa bekerja, ya? Bisa atau tidak? Kamu bisa setrika, bisa. Ya, nanti gantian satu-satu, Bu Leli ajarin supaya rapi. Dan guru ini, guru tata busana, dia juga sarjana UNJ Tunarungu. Kita sekarang udah pakai Sudah baju pakai. baru kan. Tahu nggak, Ini Pak? hasil karya produksi anak-anak di sini. disabilitas. Dan kualitasnya Kualitasnya nggak nggak kalah. salah loh. Ini alami Jadi semua, jangan Pak Dedi. kasihani mereka, kasih kesempatan mereka untuk berkarya yang terbaik buat bangsa. Ya. Jangan nilai dari IBA, tetapi nilai dari kualitas produknya. Nah, kita simak kegiatan Bu Tati sehari-hari. Ternyata juga termasuk mengajarin anak-anak untuk mandiri. Keterampilan sehari-hari. Keterampilan sehari-hari supaya mereka bisa mandiri dan bisa membantu orang tuanya. Termasuk di sini ada cuci baju loh. Iya, keren. Jadi memang untuk supaya mengajari mereka tentang arti mandiri. Salah satunya hati mandiri, tapi kalau ini memang proses itu pembuatan kain. Oh, ini salah satu proses Iya. lanjutan tadi. Nah, jadi ini ada namanya tadi kita scoring pagi. Nah, di scoring sekarang dicuci. Tadi pakai air panas. Jadi kalau kita Ini untuk produk baju ya? ya ekoprint. Ekoprint tadi. Ya, jadi prosesnya itu memang harus direndam dulu, baru besok kita proses lagi. Hari ketiga baru kita bisa menata daun.
Ibu, berat nggak sih didik anak-anak bisa menjadi hebat seperti ini? Mungkin Tuhan sudah memberi setiap orang talenta ya. Jadi saya memang dikasih Tuhan mungkin menjadi guru SLB. Karena saya sempat 6 tahun menjadi guru, berhenti tahun 90 saya usaha. Itu tahun 90 saya udah menjual barang-barang dari luar negeri. Terus saya sudah bikin parsel, pokoknya bisnis saya udah maju. Tiba-tiba ada yang mencari saya, kepala sekolah SLB tertentu, dia menawarkan, ibu mau nggak ngajar di sekolah saya. Akhirnya saya hanya 1 tahun aja bisnis, lanjut sampai sekarang saya memang guru SLB. Memang Panggilan jiwa. panggilan jiwanya di sini, Panggilan Pak. jiwa. Kebahagiaan Pak. Kebahagiaan. Bahagia. Kalau melihat dari usaha yang sudah dijalani ibu, mungkin hasilnya lebih. Iya. Kan panggilan untuk memberikan Iya. kepada anak-anak ini tidak bisa digantikan dengan apapun. Iya, betul. Bu, fase kemampuan anak-anak itu kan berbeda-beda. Jadi bagaimana Ibu menyikapi itu? Artinya tadi Ibu udah banyak bercerita tentang strateginya, paling tidak memetakan potensi anak. Menjadi kendala nggak dalam mewujudkan mimpi Ibu ke depan? Pasti ada kendala, tapi kita juga harus mencari solusi yang terbaik. Jadi kita selalu memberikan pelajaran kepada anak sesuai kemampuan dia dan kesukaan dia supaya hasilnya bagus. Kalau kita mengajarkan dengan memaksa, kamu harus ini, padahal dia tidak bisa dan tidak suka, hasilnya tidak akan baik. Jadi disesuaikan dengan karakteristik dari anaknya. Karakteristik, kemampuan. Juga tentunya Berbeda. berbeda dengan apa Berbeda. kondisi masing-masing, Iya. potensi masing-masing Potensi anak. masing-masing. Ya. Jadi Bu, kalau berbicara kontinuitas program itu, apakah nanti secara bergulir para siswa yang punya kemampuan, ya paling tidak dibalik keterbatasan anak-anak itu ternyata ada kemampuan yang hebat. Lah untuk kaderisasi sendiri seperti apa untuk per setiap tingkatan gitu Bu, setiap kelas baru gitu masuk, apakah mengalami kendala di pelaksanaannya? Jadi setiap anak pada awal tahun pelajaran itu mereka tidak dipaksakan masuk dalam satu pelajaran keterampilan ya Pak ya, khususnya saya yang keterampilan. Jadi 1 minggu itu mereka gantian, ada yang kemana, kemasak, kemana gitu. Nanti setelah kita lihat, oh dia lebih berminat ke sini, kita tanya juga, kamu mau apa? Kamu mau menjahit atau memasak atau apa? Mereka sudah bisa milih. Berbicara dengan ini kan SM6 negeri, SLB 6 negeri. Jadi yang saya tanyakan Ibu, apakah di sini juga ada kurikulum yang digariskan oleh pemerintah, misalkan kurikulumnya harus ini apa seperti itu, atau memang semuanya tergantung dari sekolah masing-masing Bu? Oh enggak, semua ada. Ada kurikulumnya Bu Seluruh ya? SLB semua. Sama ya, Sama ya Bu? Iya, tapi kurikulumnya. goalnya yang berbeda gitu ya kan, Iya. tergantung karakteristik masing-masing pengelolaan sekolah. Iya, potensi Luar biasa. masing-masing. Iya, Ya, Bu, ya. jadi seperti kriya kain. Setiap sekolah ada, tapi yang lain hanya membuat mungkin dari dulu batik atau jumputan. Kenapa saya lebih mengambil ekoprint? Ini saya sudah kursus 20 kali Pak. Oke. 20 kali, oh ini yang lagi baru lagi. Kalau anak membuat batik tulis itu lama ya Pak. Iya, iya. Nah, selama dia membuat batik itu, dia makannya apa? Dan yang menggemari juga jarang anak muda ya. Iya. Tapi dengan karya ekoprint, Tuh. nah ini Keren banget nih. karyanya. Coba jalan-jalan ke mall ini. jalan-jalan. Nah itu Yes, ya. yang belum ada di sekolah lain apa ya? Oh bleaching. Nah seperti ini, Iya, iya. ekoprint di mana-mana banyak. Tapi ekoprint pada brokat belum ada. Jadi memiliki karakteristik dan Sendiri. produk unggulan ya, Iya. produk unggulan yang Ibu Ya. buat di sini. Gitu. Dan kami di sini mempergunakan pewarna alam. Oh iya, iya. Ya, jadi tidak aman ini, Bu, ya? aman, Aman. tidak merusak lingkungan. Kalau untuk ini tidak luntur berarti Bu ya? Tidak. Sudah melalui proses. Bu, kunci keberhasilan mendidik anak-anak kaum difabel itu apa sih Bu? Hati.
hati, senyum, kasih sayang, dan jempol. Tapi ada nggak Bu, mereka lahir dari keluarga yang tidak bisa memenuhi kriteria itu? Artinya keluarga kan yang terpenting buat mereka. Sekolah pertama. Sekolah Ya. pertama lah Tapi buat ternyata mereka. tidak bisa memenuhi. Nah, kadang kesabaran orang tua, banyak nggak yang kejadian semacam itu? Ada. Jadi anak datang ke sini itu sama sekali atau terlihat seperti anak yang belum pernah tertangani di rumah ya, masih baru sekali. Jadi salah satunya sudah umur 6 tahun misalnya, belum bisa toilet sendiri. Gitu. Mungkin orang tua nggak sabar ya Pak ya. Jadi untuk pesan dari saya untuk orang tua yang mempunyai anak disabilitas, kunci pertama keberhasilan adalah menerima anak apa adanya. Karena sebagai orang tua yang diberi anak-anak istimewa, itu tidak semua orang akan mampu. Berarti Anda adalah orang tua istimewa yang diberikan Tuhan. Jadi benar-benar yang dipilih, Ya. dipercaya Ya. oleh Tuhan untuk memberikan mendidik anak yang luar biasa potensinya sebenarnya Pak Dede. Hanya saya belum muncul. Nah, mungkin bagi orang tua anak-anak yang kaum difabel lebih bisa menerima keadaan anak Ya. apa adanya Ya. dan paling tidak berjuang bersama ya Bu ya, dengan guru untuk membangun karakter mereka untuk lebih bermanfaat buat dirinya maupun untuk orang lain. Jangan sungkan dengan guru. Kalau di sini Bu, selain siswanya, apakah juga ada program-program yang melibatkan dari peran orang tua sendiri Bu? Jadi misalkan kegiatan bersama antara siswanya dengan orang tua tersebut, jadi ikatan antara keluarga ini bisa, Ya, bisa terjalin. terjalin. Karena selama ini mungkin belum semuanya orang tua bisa begitu Bu. Kayaknya kalau untuk program orang tua dan anak itu saya lihat di sini belum ya. Tapi misalnya orang tua dan anak dan sekolah rekreasi bersama. Tapi kalau untuk anak yang sama sekali belum bisa dilepas, ya memang kita mengajak orang tua saat rekreasi Untuk dilibatkan. Ya, jadi yang lain dengan guru, tapi kita lihat beberapa anak ini tidak bisa lepas dari orang tua karena guru lebih fokus ke kelompok anak yang 20 atau 10. Nah, diminta bantuannya. Tapi di sekolah kita ada komite yang mengurus setiap hari Rabu itu memberi makanan tambahan untuk anak-anak. Ya. Jadi yang anak tidak mau makan sayur misalnya, dengan komite dibuatkan bayam atau sop. Mau nggak mau mereka harus makan. Itu cara kebiasaan yang baik dilakukan. Iya. Luar biasa. Luar Bu, biasa. selain kerajinan kain cetak ini, Mungkin ekoprint ya Pak. ekoprint ya, lebih ekoprint, lebih dikenal orang dikenal dengan ekoprint. ekoprint. Ya. Selain ekoprint Bu, produksi kreativitas anak di sini tuh apa saja lagi Bu? Saya lihat tadi, saya ngeliat kok ada ikan-ikan Ada juga ikan ini. cupang Mbak Dede di Ikan belakang. cupang juga. Ya, itu namanya. Jadi di sekolah kita keterampilan itu ada kriya kain, tata busana, belajar menjahit, salon, tata kecantikan. Di depan ada salon Ada juga. salon. Ada masak, tata boga. Tata boga yang di samping tadi. Iya, di samping tata boga. Lalu ada lagi apa ya? Melukis. Untuk ngedesain. Desain Yang grafis ya Bu. Desain yang di grafis, depan tadi hasil ya. posternya tadi kita lihat Mbak Dede. Lalu ada lukis, sablon. Wah, Oh, luar biasa. nggak mau kalah ya Bu, tapi jujur ya Bu, saya ngelihat potensi besar di SLB Negeri 6 ini kok kayaknya ruangannya Belum memadai Pak Dede. belum memadai deh. Ini saya mau mengatakan itu sebenarnya Pak Dede. Bener nggak sih Bu? Atau saya yang salah lihat? Karena ini kayaknya kan kecampur dengan SD Iya. nih. Atau memang ruangannya kecil atau terbatas? Berapa kelas sebenarnya Bu di sini? Ada 20-an ya. Jadi apakah Bapak mungkin ini desain untuk SLB? Mungkin perkiraan Bapak, bukan Pak. Jadi sekolah kami ini sekolah di pusat loh Pak. Kan di Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta. Betul. Nah, Jakarta ada sekolah yang satu ruangan dibagi jadi 4 kelas gitu Pak. Ini di sini. Iya. Ini saya ruangan 2 kelas ya Pak. Di belakang saya lagi 2 kelas lagi.
Iya. Satu Ya. ruangan untuk jadi 4 kelas. Betul sekali. Padahal kebetulannya lebih dari itu, Bu, ya. Idealnya memang harus Satu perlu sentuhan kegiatan, khusus, ya. satu- Kalau jumlah pengajar juga berbanding lurus nggak dengan jumlah kelasnya? Kalau pengajar sih bagus Sudah ya cukup, jumlahnya cukup. ya, udah pas. Jadi ada yang guru-guru keterampilan khusus ya, memang di sini juga ada guru kelas. Jadi nanti saat-saat tertentu beberapa guru kelas itu memang tidak ada muridnya karena yang SMP SMA sudah ke tempat lain. Ada juga di sini pelajaran bicara, ada ruangannya juga ada pelajaran menari, ada juga. Nah, berbicara keberlanjutan Bu dari kegiatan belajar di sini. Nah, kemudian mereka nanti kan seperti Bu sampaikan tadi harus ada wadahnya Bu untuk apakah mereka bekerja atau kemudian mereka melanjutkan ke pendidikan. Nah, selama ini itu apakah sepenuhnya ya dari pihak sekolahan yang mencarikan atau sudah ada pihak-pihak tertentu yang siap menjaring menjaring kemampuan kemampuan anak ini Bu, misalkan dari mana gitu sudah ada ya. Kemarin sih ada yang menjaring dari perusahaan ya. Mereka datang, jadi nanti mereka PKL di sana. Iya, iya. Dan saat PKL itu kalau mereka dilihat kinerjanya baik, diambil. Gitu. Kalau Ya. pengajar-pengajar di sini juga ada, apakah ada juga Bu lulusan dari sini kemudian menjadi tenaga pengajar di sini? Mungkin lulusan SLB ada 2 ya. Yang satu di perpustakaan, ya dia tunarungu juga. Dan yang tata busana, sarjana tata busana juga dia tunarungu, bekerja di sini juga. Dan ada lagi satu mungkin yang tadi menyambut Bapak di depan, Iya. dia lulusan tunagrahita di sini, jadi OB. Oh iya, kami tadi di ramah depan ya. Ya, ramah sekali. gitu. Iya, ramah banget. Ramah banget, baik banget. Baik banget itu. tadi kita. Ya. Jadi ya sobat dari Aksa, sepertinya kalau berbicara kaum difabel, kita harus punya komitmen yang sama, Komitmen harus bersama. menjadi bagian penting Yang dari terlibat mereka, langsung. terlibat langsung dari seluruh lini kehidupan kita, harus bisa menerima kaum difabel. Karena di instansi pemerintah pun sudah ada kuota untuk pegawai negeri sipilnya ASN, termasuk ya kan? kejaksaan sendiri Pak. Termasuk Jadi kejaksaan kita ada sudah kuota juga ada khusus kuota untuk ASN kita ASN, yang ya. dari Bisa, kaum ya. difabel. Difabel. Jadi mungkin lulusan Terima kasih. iya belum Iya. paling tidak lulusan SLB 6 nanti ada yang siapa tahu bisa menjadi bagian penting dari dari keluarga besar keluarga besar kejaksaan, kejaksaan, ya ya. kan? Mungkin di itu Pak, salah satunya kantin kejaksaan misalnya, mereka PKL. Iya. Oh iya. seperti ada juga kedai kopi yang seluruhnya Betul. Ya. Iya. Tapi mereka untuk teknik supaya bisa mendengarkan pakai mesin ya Bu, atau seperti apa Bu mereka? Alat bantu dengar ya, Alat ABM bantu namanya, yang dengar. dimasukkan ke telinga. Iya. Itu hanya membantu tapi tidak jelas. Oh. Hanya membantu. Iya. Bu, penghargaan apa saja sih yang Ibu sudah terima atas kerja keras Ibu, program-programnya kemarin. keikhlasan Ibu Iya. dalam membangun karakter anak-anak hebat ini Bu? Ya, pertama saya dapat itu penghargaan masuk dalam 200 kategori wanita yang berbuat baik dalam sunyi. Jadi saya berbuat baik, saya tidak kasih tahu orang, ini saya lagi cari kursus loh supaya gue terkenal, tidak. Iya. Pokoknya saya mau cari kursus yang bisa ilmunya, saya kasih anak yang sedang ngetren apa, yang booming apa, itu harus saya kejar kemana ilmunya. Dan saat pameran, dilihatlah karya SLB, kok mengalahkan SMK. Produknya Iya, produknya. Dan ada yang tanya, Bu ini gimana, kok bisa gini? Ternyata itu sekretarisnya orang penting. Akhirnya saya dimasukkan dalam kategori. kategori, dan akhirnya saya menjadi juara Ibu-Ibu Kota Award tahun 2019. luar biasa Pak. Ya, tadi. setelah itu Pak, banyak kesempatan orang setelah saya menang itu, Bu, ini silakan Ibu isi. Saya kayak kemarin di Sogo Central Park itu, kami mengisi juga, bawa barang anak-anak. Inakraf juga, Ibu ini pameran, silakan bawa karya anak.
Termasuk kami nanti kalau ada momen pameran itu kita akan kegiatan kita bisa undang. Iya, betul. Produk-produk juga kita Iya, mungkin tarian gitu juga, hiburan, penampilan, dan ada juga kemarin dari Sinarmas, Guru Kreatif, lalu dari acara apa itu ya, saya sudah lupa. Ya, ada beberapa penghargaan sebagai guru SLB yang jadi komitmen, dan saya ingin memang mengangkat anak-anak disabilitas ini supaya dihargai orang. Itu aja, Pak. Iya. Bu, ada pesan untuk masyarakat Indonesia? Ya, untuk masyarakat Indonesia, tetaplah semangat walaupun di antara Bapak Ibu mempunyai anak istimewa yang diberikan oleh Tuhan, sayangilah mereka. Dan pada pihak-pihak swasta juga, kalau masih mempunyai kelebihan rezeki, mari berbagi bersama dengan membuka lapangan kerja. Dan sebagai guru, saya sedang mencari orang yang mau membantu membuka distro disabilitas. Jadi di situ karya semua anak disabilitas ditampung. Dan karena sekarang banyak anak-anak disabilitas yang sudah lulus, mereka mempunyai karya, tapi tidak tahu kemana menjualnya. Nah, jadi itu impian saya, supaya setelah saya pensiun nanti saya betul-betul bisa mengelola di tas itu. Bu, tapi di Kementerian Koperasi itu kan ada Smesco itu ya? Iya, Smesco program. Kenapa nggak usaha ke sana ya, Bu ya? Saya nggak pernah ya dengan Smesco, tapi saat COVID kemarin itu terpenggalak. Karena beberapa pameran segala macam tidak diselenggarakan secara langsung ya, Bu ya. Iya, betul. Tapi ke depan ini kan memang lebih efektif kalau kita dikasih ruang publik yang lebih masif. Itu ya memang di mall-mall sih ya. Iya. Di mall-mall Siapa tahu bisa masuk ke Sarina. Bagaimana kita tahu sekarang produk-produknya kan produk-produk lokal. Jadi Mas M, Mas Lili, kalau berbicara semangatnya ke depan, kita harus mendukung nih. Harus dukung sepenuhnya, Pak. Sepenuhnya. Pemerintah daerah khususnya nih, Provinsi DKI Jakarta. Saya yakin dengan sentuhan khusus, perhatian khusus, kaum difabel bisa menjadi potensi buat negara ini. Memberdayakan kaum difabel untuk mandiri. Betul. Kemudian dan siapa tahu masuk program untuk pengembangan sekolah SLB Negeri 6 yang lebih memadai lah, paling tidak ruangannya bisa gede gitu kan. Dengan ini juga terus ada pertanyaan lagi Pak. Ada pertanyaan kan produk-produknya sudah banyak ini, Bu. Sudah banyak. Kalau masyarakat ingin beli di mana? Di mana, Bu? Era digital ini, Bu. Apakah sudah ada media digitalnya? Untuk melihat produk-produk kami bisa di Instagram SLB Negeri 6. Produknya ada di situ juga, ada di situ semuanya. Oh, ingat bisa. Jadi bagi kalian yang ingin menghargai karya teman-teman disabilitas, sudah ada itu tersedia di linknya itu di Instagram SLB Negeri 6 Jakarta. Ya kan? Dan ke depan mungkin mimpi Ibu difabel, kaum difabel, distro disabilitas itu terwujud. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Itu kan para pengusaha, para pemilik mall, cobalah kasih ruang untuk teman-teman jadi bentuk tanggung jawab kita berbangsa. Sobat Jadi Aksa, kita pisah dulu dengan beliau karena beliau banyak aktivitas yang masih harus diteruskan oleh beliau. Terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Ibu terus diberikan kesehatan, bisa berkarya, bisa memberdayakan anak-anak. Siap. Hormat kami untuk Ibu. Ya, makasih. Sobat Desa, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah menyempatkan waktunya untuk meliput kegiatan pembelajaran kriya kain khususnya oleh Bu Tati Leliana Purba yang memang memiliki
prestasi di sini. Semoga anak-anak istimewa di sekolah kami dengan segala keterbatasannya semakin terpenuhi kebutuhan belajarnya.